Moms, ketemu lagi di channel Ara Punya Cerita. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang masih permainan perkembangan motorik halus ya. Kali ini saya akan bercerita tentang pretend play. Apa itu pretend play? Sebenarnya ada dua istilah yang mirip ya, Moms. Ada role play dan ada pretend play. Nah, role play adalah bermain peran gitu, bermain peran. Sedangkan pretend play adalah berpura-pura. Nah, pretend play dan role play ini memang mirip ya. Soalnya kan kalau role play itu bermain peran, sedangkan pretend play itu berpura-pura. Nah, kalau misalnya kita main dokter-dokteran, berarti kan kita bermain peran sebagai seorang dokter. Dan kalau pretend play itu berarti berpura-pura menjadi dokter gitu ya. Nah, mungkin itu hampir mirip ya, hampir sama. Tapi ada perbedaannya loh, Mams. Kalau role play itu lebih menekankan pada perannya sebagai seorang dokter. Tapi kalau pretend play itu lebih menekankan pada peralatannya atau medianya yang dipakai, media apa saja yang dipakai untuk dokter-dokteran gitu ya, alat-alat apa saja, peralatannya apa saja. Nah, itu yang membedakannya. Kalau role play itu menekankan pada perannya sebagai dokter, apa saja yang dilakukan dokter. Kalau pretend play itu lebih menekankan pada peralatan apa saja yang dipakai oleh dokter. Kalau role play itu lebih menekankan pada perannya gitu, peran apa saja yang dilakukan oleh dokter, tugas apa saja yang dilakukan oleh dokter. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan cerita bermain saya dengan Ara, bermain dengan tema pretend play gitu. Ada beberapa judul permainan ya, Moms, tapi temanya sama pretend play gitu. Tapi ada beberapa judul permainan yang saya mainkan bersama Ara. Di video kali ini saya akan menceritakan dua permainan saja. Yang pertama, at the kitchen. Nah, at the kitchen ini mungkin kalau di role play-nya mungkin sebagai hoki ya gitu, kayak bermain sebagai hoki gitu perannya. Tapi karena ini pretend play, jadi kita lebih ke bagaimana cara menggunakan peralatan dapur gitu. Apa saja alat-alat dapur, bagaimana cara kita menggunakan alat-alat dapur. Nah, gitu. Jadi masak-masakan lah gitu. Bagaimana masak-masakan itu gitu ya. Nah, jadi lebih ke kita bermain dengan alat-alat masak, bukan ke peran dia sebagai chef, tapi lebih ke kita bermain berpura-pura masak di dapur gitu ya. Inilah ceritanya. Nah, pertama kita kumpulkan dulu mainan anak-anak yang berhubungan dengan peralatan dapur seperti panci, kompor, sendok, garpu, pisau, piring, dan lain sebagainya ya. Misalnya juga ada telur-teluran atau air atau apapun yang berhubungan dengan peralatan memasak atau peralatan dapur dan yang akan kita gunakan untuk main masak-masakan. Nah, setelah itu kita prepare tuh mau masak masakan apa hari ini. Nah, di sini saya memasak cilok sama Ara gitu. Jadi kita kayak masak beneran ya gitu, masak cilok beneran gitu. Tapi kita kayak main-main aja bikinnya gitu, bareng anak, pakai peralatan dapur. Terus juga ada terigunya, ada acinya, kemudian ada bumbu-bumbunya untuk membuat cilok. Jadi sambil kita bikin cilok beneran, tapi sambil main pretend play ya, Mams, gitu. Jadi banyak manfaatnya juga dari permainan pretend play ini. Salah satu manfaat dari permainan pretend play ini adalah untuk perkembangan bahasa anak, yaitu menambah kosakata baru bagi anak ya, Mams. Kita bisa menyuruh mereka untuk menyebutkan alat-alat dapur seperti piring, sendok, garpu, kompor, mangkuk, dan lain-lain. Dan kita juga di sini bisa membangun komunikasi yang dekat dengan anak. Kita bisa ajak anak mengobrol, kita bisa mengajak anak untuk berbincang-bincang gitu ya, meskipun anak ini masih 1 tahun, tapi setidaknya kita ajak mereka untuk ngobrol, untuk merangsang perkembangan bahasa anak. Nah, yang kedua ada cerita tentang baby spa. Nah, kalau baby spa ini kan biasanya ada pertama kita dimasas dulu ya gitu. Jadi si babynya dimasas, terus ada di gym gitu kan, senam-senam dikit babynya. Yang terakhir ada renang.
Mainan yang bisa kita pakai untuk baby spa ini bisa boneka, baby oil, bola, gym, dan keranjang untuk berenang. Nah, pertama kita massage dulu, kita pijit dulu bonekanya dengan baby oil. Kemudian kita gym senam-senam kecil, pakai bola kalau ada gitu ya, disuruh duduk bonekanya. Dan terakhir kita bisa renang gitu ya di keranjang. Nah, kita sediakan keranjang untuk pura-puranya boneka ini yang sebagai bayi berenang di dalamnya. Nah, di sini kita juga bisa sambil berkomunikasi ya Mams dengan anak gitu. Memberikan instruksi. Nah, di sini juga manfaatnya kita bisa mengembangkan kemampuan anak untuk mendengarkan instruksi dan menirukan instruksi. Nah, itu baru 2 judul ya Mams. Kita bermain dengan tema Pretend Play. Masih ada judul-judul yang lain yang saya akan sharingkan, yang saya akan ceritakan di lain video ya Mams. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya video ini. Bye!